Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pesona Inspire. Kembali lagi 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu hadir di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal apa sih? Yang pasti seputar dunia pertanian atau juga peternakan dan lain sebagainya. Dan Pesona Inspire nanti boleh gabung silahkan di 0823 2383 999M. Boleh tanya-tanya, boleh konsultasi, atau juga mungkin pengen kenalan dengan narasumber kita sore hari ini. Nah, Rumpun Padi kali ini kita pengen ngomongin soal kambing tapi bukan bandot ya. Walaupun di studio ini udah hadir pakar-pakar kambing. Boleh saya sapa dulu narasumber kita, ada Mas Zainal Muflih STRP, ini selaku penyuluh pertanian ahli pertama BBPKPL. Halo Mas Zainal ya. Boleh disapa juga Pesona Inspira. Halo Mbak, ya perkenalkan saya Zainal Muflih, PPL Kecamatan Kepil ya, pendamping dari Pak ini nanti narasumber ya. Oke, narasumbernya butuh pendamping ternyata. Padahal udah punya pendamping ya Pak ya? Udah. Di rumah ya Pak ya? Pendamping eksternal Pak. Oh, eksternal, Iya. oke. Ada Pak Wijarno nih, selaku owner kandang Abang Farm di Desa Gading Rejo, Kecamatan Kepil. Pak Wijarno, halo selamat sore Pak. Iya, selamat sore, halo Mbak Mita. Iya, apa kabar Pak Wijarno? Alhamdulillah baik-baik saja ini. Baik, sehat. Semangat juga sore hari ini ya Pak Ya, sangat semangat sekali karena maaf sekali saya baru pertama kali masuk radio, jadi agak grogi Mbak. Oh, agak grogi ya, tapi kalau di rumah sering dengerin radio ya Pak ya? Ya, sering kalau di kandang itu pasti bunyi terus radio. Oh gitu, buat nemenin kambing-kambing di Iya. sana ya Pak ya, biar Iya. nggak kesepian kambingnya Betul, ya? betul sekali. Oke, kita akan ngobrol tentang potensi dan peluang beternak kambing perah. Nah, nanti kira-kira seperti apa sih? Gitu Pesona Inspira boleh simak dan silahkan boleh gabung di 0823 2383 999. Nah, mungkin ini silahkan mungkin sebelum kita tanya-tanya nih, kalau Mas Zainal atau Pak Jarno boleh berkenalan. Mungkin dari Mas Zainal dulu, ini di BPP Kepil udah berapa lama, terus mungkin ada cerita di sana apa sih yang unik, menarik, dan mungkin seputar kambing juga boleh di spill dikit, silakan. Oke Mbak Mita, saya di Kepil ini sudah 1 tahun ya, sebenarnya baru setahun dibanding teman-teman yang lain. Untuk secara umum pekerjaan-pekerjaan sebagai penyuluh ini kita mendampingi baik pertanian, kemudian perkebunan, sampai dengan di peternakan juga. Sehingga ada bahasanya nanti penyuluh itu harus tahu banyak walaupun sedikit Mbak. Jadi makanya saya mendampingi saja, nanti kalau yang detail-detail Pak Jarno ini luar biasa. Nanti saya yang sedikit-sedikit saja ya Mbak, gitu. Oke, jadi sebagai pendamping gitu enak banget gitu ya, Pak Jarno aja gitu semuanya ya. Iya, Nanti betul. Mas Zainal tinggal menambahkan aja. Iya, Oke, Pak Jarno boleh kenalan juga nih, silakan dari Gading Rejo Kepil, ownernya dan lain sebagainya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wijarno, cuma bisa biasa dipanggil dengan Jarno, selaku pemilik peternakan kambing perah di Gading Rejo dengan nama Kandang Abang Farm itu. Saya beternak kambing perah sudah hampir 7 tahun dan sekarang dicomot ke sini untuk ditanya-tanya, ndak tahu yang mau ditanyakan apa. Monggo. Hanya begitu perkenalan saya. Oke, makasih. terima kasih. Ternyata Pak Jarno sudah 7 tahun gitu ya Pak ya, merintis Kandang Abang Farm. Nah, ini kalau boleh tahu nih Pak, awal mula merintis usaha atau mungkin awal mula Kandang Abang Farm didirikan itu seperti apa Pak ceritanya? Terus kok namanya Kandang Abang Farm, nggak yang hijau aja gitu, harus abang gitu, atau abang itu adalah kakak? Nah, ini silakan Pak. Ya, jadi begini, kenapa itu farm saya kasih nama Kandang Abang Farm? Itu sebenarnya yang ngasih nama itu teman-teman yang sering datang ke tempat kandang saya. Kebetulan kandang saya itu saya cat pakai warna merah, bukan berarti itu ada unsur yang lain merah itu.
Saya hanya pakai cat yang paling murah saja dulu, cat yang mani itu loh. Yang itu kan yang paling murah. Jadi warnanya merah. Setiap teman-teman datang ke kandang abang. Jadi yang dibuat nama itu sebenarnya teman-teman yang sering datang saja. Terus saya, ini aja gitu aja. Jadi enggak ada sejarah apa itu, enggak ada. Oke, jadi lucu aja nih kalau kandang Abang Farm di Gading Rejo. Ini kandang abang isinya kambing bukan banteng ya Pak ya? Iya. Oke, nah nama kandang Abang Farm ini memang mungkin ada sesuatu atau inspirasi dari teman-temannya tadi. Nah, awalnya nih kandang Abang Farm apakah sudah langsung beternak kambing atau gimana Pak? Awalnya itu saya pelihara kambing itu hanya untuk kalau kata orang dulu itu untuk tabungan gitu aja. Saya pelihara 2 ekor aja dulu. Terus semakin lama semakin banyak. Itu kambing lokal sih Mbak pertama. Terus saya mikir kalau banyak saya ndak bisa untuk ngarit sendiri gitu. Makanya saya harus beli pakan. Solusinya kalau beli pakan itu saya harus pelihara kambing. Apa biar dapat beli pakan dari kambing itu sendiri. Makanya saya cari informasi ke sana kemari, ternyata ketemu sama kambing perah. Jadi ya setiap hari dapat susu bisa dijual untuk beli pakan gitu. Oke, jadi awalnya 2 kambing, 2 ekor 2 ya. ekor. Nah, sekarang udah berapa? Nanti kita tanya lagi ya. Kepengen tanya ke Mas Zainal nih, biar Mas Zainal nggak ngantuk dan nggak gabut ya Mas ya. Oke Mas Zainal nih, kalau ngomongin soal potensi kambing perah di Kecamatan Kepil sebenarnya seperti apa Mas? Untuk potensi di Kecamatan Kepil, berangkat dari hijauan yang tersedia gitu ya di wilayah Kepil, itu tentu sangat berpotensi untuk kita kembangkan. Sampai saat ini di Kecamatan Kepil udah ada di beberapa desa yang mulai mengembangkan. Yang pertama di Kandang Abang sendiri di Gading Rejo, kemudian sudah mulai merambah di desa sebelah, Desa Bener, kemudian yang terbaru ini teman-teman pemuda dari Gondowulan, kelompok Tani Wijitani itu baru saja mengembangkan juga, dan sudah 2 bulan ini ya Pak ya, sudah 2 bulan ini mulai mengikuti produksinya Pak Jarno ini gitu. Jadi secara potensi melihat dari sisi kondisi alam itu sangat bisa untuk kita kembangkan lebih besar lagi gitu Mbak. Oke, nah kalau dari kelompok yang udah punya kambing perah nih ada banyakkah di sana Mas? Untuk kelompok kambing perah itu di 3 desa itu, kalau di Gading Rejo secara populasi yang besar gitu, bisa dikatakan besar dibanding yang lain, bisa sampai sekitar 250 ekor mungkin ya Pak yang produksi ya Pak ya. Kalau untuk yang itu hanya di Gading totalnya Rejo ya, aja? di Gading Rejo aja. Nah ini untuk di wilayah Bener itu ada sekitar 30 ekor yang sudah mulai mau produksi ya, belum produksi tapi udah mulai produksi. Dan di Gondowulan kemarin sekitar 25 ekor yang sudah mulai produksi gitu Mbak. Oke, jadi di Gading Rejo, di Bener, sama di Gondowulan. Di Gondowulan ya. Itu yang populasi kambing Iya, perahnya betul, banyak betul. di sana Iya, ya. betul. Oke, nah Pak Jarno tadi saya kan penasaran nih. Dulu awalnya 2, ini 2 sepasang gitu ya Pak ya? Betina semua. Oh betina semua. Oke, nah terus ini bisa beranak pinak sampai sekarang tuh udah ada berapa ekor Pak? Kalau sekarang itu yang saya pelihara pokok itu 25. Cuma kan kalau waktu pas ada yang beranak itu sampai 40 ekor, 50 itu biasanya lebih dari yang 25 itu saya jual untuk kebutuhan juga, untuk tambah kandang juga dan lain sebagainya gitu. Kalau saya hanya fokus di 25 ekor saja sudah lumayan lah, itu kalau untuk orang desa itu lah Bu, Mbak. Oke, jadi dulunya 2, akhirnya sekarang 25, walaupun kalau pas lagi beranak akhirnya dijual gitu ya Pak ya? Oke, nah untuk kambing sendiri nih perawatannya susah nggak sih Pak?
Sebenarnya kalau kita mau belajar itu ndak ada yang susah lah intinya. Yang susah itu kalau hanya nonton saja terus kita ikut, itu yang susah. Kalau betul-betul kita mau belajar dari nol itu ndak ada yang susah, mudah dipelajari. Kuncinya hanya telaten saja itu kalau bahasa Jawa. Jadi saya soalnya saya dari nol pernah melakukan seperti itu sampai sekarang bisa produksi susu per hari ya 20 sampai 25 liter per hari. Ya karena telaten itu sendiri awal-awalnya gitu. Kalau ilmu saya ngambil dari teman-teman, kadang saya kunjungan ke peternak perah yang lebih besar, cari pengalaman, terus saya aplikasikan di rumah itu sendiri. Ya seperti itu, Mbak. Oke, iya jadi memang harus telaten tadi gitu ya Pak ya. Iya. Nah Mas Zainal, kalau jenis kambing di Kepil sendiri itu jenis kambing perahnya apa aja sih Mas di sana Mas? Untuk kambing ya Mbak, pada prinsipnya hakikatnya itu kan kambing itu kan semuanya punya produksi susu ya. Cuman memang tidak semuanya kemudian dijadikan dia dikhususkan untuk produksi susu yang bisa dikonsumsi untuk manusia. Itu kenapa? Karena kambing-kambing yang dikhususkan untuk jenis-jenis diperah susunya seperti itu, dia yang punya masa laktasi yang panjang. Artinya dia tidak hanya cukup untuk diberi kepada anakannya saja, tapi bisa ada lebihannya untuk konsumsi manusia. Salah satunya yang cukup panjang itu ada sanen, kemudian sapera, sanen peranakan ya. Dan paling itu ya, dua itu yang kemudian dia punya masa laktasi yang cukup panjang. Artinya walaupun diberikan ke anakannya itu masih bisa untuk kita kita konsumsi untuk manusia seperti itu. Jadi jenis kambing untuk produksi susu itu tergantung dari masa laktasinya. Semakin panjang yaitu semakin baik. Sama halnya sapi, kemudian susu-susu yang lain mungkin kuda dan sebagainya, itu ada jenis-jenis tertentu yang memang dia punya masa laktasi yang panjang sehingga dia difokuskan untuk diproduksi susunya. Kenapa demikian gitu kan? Karena secara hitung-hitungan ekonomi nanti daripada dijual daging, dia akan lebih untung dijual susunya. Nah, ini Pak Jarno ini bisa ini nanti cerita berapa perbandingannya gitu kan kalau kita jual kambing dengan daging kambing dengan susu itu bisa. Tapi ya memang tadi apakah sulit dan tidak itu tergantung passion kita juga. Kita senang tidak di situ, kita istilahnya kita pengen yang seperti apa. Karena kalau kita bicara di luar produksi susu, misalkan produksi daging atau produksi anakan seperti itu kan, dia putarannya nggak harian seperti susu. Nah ini tinggal nanti orangnya yang akan melaksanakan itu seperti apa. Kalau dia pengen punya ternak tapi hasilnya itu gajian harian seperti itu, ya susu ini sangat tepat. Tapi kalau pengen punya ternak tapi buat celengan tadi Pak Jarno sampaikan, itu ya nanti bisa lewat breeding mungkin ya Pak, atau pembesaran gitu. Itu bisa. Dan nanti tinggal nanti orangnya itu pengen yang harian atau yang mingguan gitu ya. Atau yang tahunan seperti itu. Kalau saya pribadi Mbak, saya pengen belajar sama Pak Jarno biar punya harian ya, biar punya pendapatan harian. Betul Pak? Betul. Wah itu luar biasa, nanti tanya sendiri aja Mbak. Saya pendamping Mbak. Oke. Jadi kalau Pak Jarno ini pinter ya, hariannya ada, tahunannya juga punya. Iya, betul. Gitu ya. Oke, jadi di sana tuh lebih ke sanen gitu, jenis kambing perahnya gitu. Ya kalau kepil sanen ada, cuman
kebanyakan sapira sanen peranakan. Sanen Kalau peranakan. yang benar-benar sanen ini kan dia impor ya Pak. Iya. Dia impor jadi harganya juga lumayan. Nanti balik modalnya agak Lama juga. lama gitu Mbak. Jadi Bertahun-tahun gitu iya, bisa ya. jadi sanen yang dikawinkan dengan kambing Lokal. lokal, jadi dia sanen peranakan gitu. Oke, ternyata sapera tuh bukan sapi perah ya pesanan Bukan. Inspira. Ini jenis kambing gitu ya. Jenis kambing ya. Sanen peranakan. peranakan. Oke, nah Pak Jarno nih, Iya. di Pak Jarno juga sanen peranakan semua atau ada yang lokal gitu Pak? Kalau sekarang sudah sanen peranakan semua. Masih ada lagi satu jenis kambing yang beda lagi dari sanen tapi kategori masih masuk kambing perah. Itu namanya alpin. Kambing alpin. Oh, Itu kambing alpin. ada. Itu jenis kambing yang seperti apa Pak? Kambingnya bentuknya hampir sama seperti sanen, cuma dia kalau sanen identik dengan warna putih. Kalau alpin hitam. Oke. Jadi ada ciri masing-masing Iya, ya. ada. Kirain namanya alpin tapi memang jenisnya ya. Memang jenisnya Alpin. alpin ya. Oke, ke 25 kambing ini ada namanya semua nggak Pak? Dinamain semua apa enggak? Kasih namanya. Enggak, Oh, itu enggak. saya karena kambing perah itu kan orientasnya ya untuk susu ya, Mbak. Iya. Jadi saya enggak perlu kasih nama lah. Paling kandangnya saya kasih nomor itu aja. Oh, Kalau yang misalkan kambing yang untuk kontes itulah baru ada nama. Toh kalau kambing perah itu kan hanya untuk niteni lah. Intinya misalkan ini kambing dari genetik mana itu kadang telinganya saya pasang AirTag itulah. Jadi biar tahu. Karena kambing warnanya sama, putih, terus kita pernah campur, nanti kan lupa itu yang anaknya mana itu. Jadi Oke. yang untuk niteni itu yang pakai AirTag di telinga itu. Nomornya kan ada di catatan bukunya. Oke gitu ya. Jadi ditandai gitu walaupun Iya. per kambingnya nih nggak dikasih nama gitu ya Pak Enggak, ya. ada tandanya. Siapa tahu ada nama Joko gitu terus nanti datang gitu. Oke, nah kalau tadi kan Pak Jarno nih sempat menyinggung perharinya nih 20 sampai 25 liter gitu Iya. Pak susu kambingnya. Kambing, iya. Itu apakah konsisten setiap harinya rata-rata sebesar atau sebanyak itu Pak? Untuk produksi saya dengan 25 ekor kambing itu ndak saya perah semua. Paling kadang kan ada yang masa kering, ada yang produksi gitu. Jadi saya perah sekitar 15 sampai 20 ekor. Mesti ada sih yang masih kering itu ada. Produksi minimal nih ya 20 liter itu paling sedikit. Puncak laktasinya bisa 35 itu bisa. Kalau kita rata-rata kan akhirnya kan 25 liter per hari. Itu kalau puncaknya 35 minimal 20 gitu. Oke, itu kalau puncak laktasi. Nah, ini masa habis laktasi tuh berapa lama biasanya, Pak? Itu tergantung kita masing-masing yang mau pakai. Oke. Itu ini mau dibuat laktasi berapa bulan gitu. Jadi diperah berapa bulan misalkan. Saya menghitung kebutuhan kambing itu sendiri. Di 25 ekor ini misalkan satu ekor biaya pakan itu 5.000. Berarti satu hari saya ngasih makan ke kambing 125.000 ya. Dari situ saya harus perhitungan, saya harus punya susu itu minimal berapa liter gitu. Kalau 125 berarti saya harus punya minimal 10 liter lah per hari untuk nutup biaya Pakannya. operasional pakan. Nah, kalau saya dapetnya kok 20 itu lebihnya ya bonus lah itu. yang penting saya dapat nutup biaya pakan. Saya punya kambing 25 ekor, tetap jalan-jalan, ndak harus ngarit sendiri muter-muter gitu. Saya bisa jalan-jalan tapi tetap saya punya kambing gitu. Jadi kalau saya amati itu orang pelihara kambing perah itu pengen punya kambing tapi malas ngarit sebenarnya. Karena pasti pakannya beli. Nah, uang yang untuk beli itu berasal dari susu itu. Oke, Intinya. karena menghasilkan setiap hari jadi daripada ngarit ya mending pakai pakan aja gitu Iya, ya Pak ya. iya. Tapi sebenarnya dari kualitasnya gimana Pak?
apakah bagus atau lebih banyak susu dengan kambing yang makan pakan kambing atau yang hijauan gitu Pak? Saya kombinasikan antara pakan tambahan dan pakan hijauan, karena memang semua itu perlu kita butuhkan. Kalau kita fokus harus 100% hijauan, kita akan kesulitan untuk cari hijauannya. Walaupun kita mau beli itu kadang susah. Makanya saya kombinasikan dengan pakan dari limbah pertanian di daerah saya sendiri. Misalkan saat ini ada singkong yang kecil-kecil itu kan, yang dari bakule singkong kan udah enggak masuk pabrik, itu kirimnya ke kandang saya. Ada ampas tahu, itu juga dari limbah pabrik tahu, itu jadi menu kambing saya lah. Saya campur ampas tahu, singkong, sama saya belikan polar, itu saya campur untuk ngasih makan ditambah hijauan gitu semua. Oke, jadi makanannya bervariasi lah gitu ya Pak ya. Iya. Tapi walaupun makan ampas tahu ini tidak berpengaruh dengan jumlah susu, tetap sama gitu ya Pak perharinya. Ya, kuncinya kambing perah biar produksi itu kan dia harus kenyang. Kenapa saya kombinasi pakan? Setiap satu ikat itu sekitar bobot 30 kilo hijauan. Itu kalau untuk kambing perah full dewasa itu paling 3 ekor Mbak. Untuk 3 ekor. Kalau saya punya 25, berarti satu hari harus dapat hijauan hampir 8 ikat lebih. Kan akan sangat kesulitan apalagi kalau musim kemarau gitu. Makanya saya aplikasi cari pakan yang di sekitar saya untuk limbah pertanian itu dengan asumsi yang murah. Kalau mahal ya enggak mau saya, kalau kan harus. Oke, artinya memang harus ini ya Pak ya, nutup ya Pak ya. Ya harus nutup. Walaupun ini sebagai mungkin ya kesibukan hobi juga, tapi ya kalau misalnya nggak nutup capek juga gitu ya juga. Pak ya. Oke, makanya harus pintar-pintar seperti Pak Jarno tadi ini kombinasi makan, karena yang penting kambing kuncinya adalah kenyang. Biar produksi susunya banyak. Oke. Masalah inspirasi yang mau gabung silahkan di 0823 2383 9996. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti akan saya tanyakan satu persatu kepada narasumber. Dan Pesona Inspira tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, pastinya di Rumpun Padi, rumpi untuk pangan, pertanian dan perikanan Indonesia. Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Masih bersama saya Mita di Rumpun Padi, rumpi untuk pangan, pertanian dan perikanan Indonesia. Dan juga masih bersama dengan narasumber kita, ada Mas Zainal dan juga ada Pak Jarno. Tadi kita udah ngobrol banyak tentang kambing perah yang ada di Gading Rejo Kepil. Khususnya ini sapera jenis sanen peranakan. Iya. Gitu. Oke, nah tadi ternyata ini untuk sanen peranakan ini juga mudah perawatannya, makannya juga nggak susah-susah banget gitu ya Pak ya? Iya, enggak susah lah, kalau ya intinya belajar itu aja lah. Oke. Iya, dan kalau mungkin Mas Zainal nih, kalau tadi dari jumlah susu yang dihasilkan, kemudian juga mungkin rentang waktu si kambing ini bisa menghasilkan susu seperti apa? Iya, tadi yang di awal saya sampaikan ya Mbak, bahwa jenis-jenis kambing perah ini memang punya masa laktasi yang lebih panjang. Rata-rata kambing lokal itu kan mungkin di 3-4 bulan, karena hanya memang fokus untuk memberikan nutrisi ke cempe-cempenya itu aja. Nah, untuk sanen peranakan ini, sapera ini di kondisi-kondisi normal itu bisa sampai 8-1 tahun. Tapi untuk perawatan-perawatan yang mungkin lebih intensif, lebih secara pemberian nutrisi juga lebih oke, itu bisa kita pertahankan sampai 1,5 tahun, bahkan sampai 2 tahun. Asalkan di awal laktasi itu kambing, walaupun misalkan dia birahi seperti itu, jangan dikawinkan.
Karena nanti ketika bunting pasti akan mempengaruhi produksi susunya. Jadi kuncinya tadi nutrisi tadi disampaikan Pak Jarno harus kenyang gitu kan, kenyang, kemudian nutrisi itu di kondisi-kondisi standar 1 tahun, dengan kondisi yang istimewa itu bisa 1-1,5 tahun. Kuncinya di awal laktasi itu kambing-kambing perah jangan dikawinkan seperti itu. Oke, jadi biarkan jomblo dulu Jomblo gitu ya. dulu ya, biar produksinya maksimal. Oke, ya ada pertanyaan ya. Selamat sore Mbak Mita, Mas Zainal dan Mas Wijarno. Saya Rizky di Leksono, petani kambing perah Sapera yang masih tergolong baru. Mau sharing-sharing ya. Kenapa harga susu kambing di bulan Oktober kemarin turun cukup drastis? Kira-kira kapan bisa stabil lagi harganya? Itu yang pertama. Yang kedua, penyakit yang sering terjadi pada kambing susu kan penyakit mastitis. Untuk menanggulangi masalah tersebut bagaimana caranya? Kalau kambing sudah terkena mastitis, apakah masih bisa disembuhkan? Dan terakhir, yang ketiga nih, pertanyaan ketiga berarti ya, rekomendasi pakan untuk menghasilkan susu yang banyak apa saja? Nah, silakan bisa dijawab satu persatu dari Mas Rizky di Leksono. Pertanyaan yang pertama tadi, kenapa harga susu sangat anjlok, itu kebetulan saya sendiri juga mengalami lah, termasuk suka duka itu ya. Namanya kita itu bisnis, pasti ada harga naik turun, itu sudah pasti. Dan yang jelas itu kalau saya dapat informasi dari teman-teman yang di pabrik yang di sana, itu memang kondisi saat ini itu di pabrik itu kondisi susu masih numpuk, jadi banyak. Makanya banyak sekali peternak kambing perah sekarang ya sedang mengeluh lah, apalagi penyimpanannya kan butuh freezer. Kalau kita produksi tiap hari dari pabrik nggak ngambil, kita harus nambah freezer dan lain sebagainya. Tapi itu memang dampak dari mungkin masa transisi pemerintahan menurut saya, karena kemarin waktu mau pemilu seperti itu, pemilu yang kemarin Mbak, harga anjlok terus barang susah keluar. Setelah pemilu lancar. Ini kalau mau pemilu lagi kayaknya iya, mungkin nanti lancarnya setelah pemilu Mas. Itu Mas Rizky ya, nanti kita sama-sama orang peternak perah yo. Kalau di situasi seperti ini ya bagi-bagi rezeki aja, susu dikasih tetangga itu enggak apa-apalah. Oke, obral juga nggak apa-apa ya Pak, iya, diskon apa-apa, gitu diskon. ya. Oke, pertanyaan yang kedua Pak terkait dengan penyakit mastitis, atau Mas Zainal silakan. Oke, ya nanti biar ditambahin Pak Jarno ini. Ini secara teori itu kan mastitis sebabnya itu kan karena bakteri. Bakteri yang masuk dari lubang puting pada saat setelah melahirkan ya, intinya pada saat laktasi. Lah itu bakteri itu biasanya muncul ketika ada beberapa sebab ya, karena mungkin sanitasinya kurang oke gitu ya Pak ya. Sanitasi kandangnya kurang oke, jadi bakteri mudah mudah berkembang di situ. Kemudian proses pemerahan susunya mungkin tidak dioles disinfektan dulu atau tanpa perlakuan, mungkin itu bisa berpengaruh. Dan juga pemerasan susu yang tidak habis gitu atau tersisa di ambingnya, jadi itu akan mudah dan memicu tumbuhnya bakteri. Kemudian untuk caranya, kalau itu memang sudah caranya istilahnya terserang dan muncul gejala-gejala yang terlihat ya, kalau saran dari kami segera hubungi dokter hewan atau petugas setempat. Kenapa? Karena hal tersebut tentu perlu perawatan dan penanganan yang tentunya intensif dan butuh rekomendasi, entah itu antibiotik ataupun kemudian proses pengembalian itu ambingnya supaya dia bisa kembali lagi produksi seperti itu. Artinya secara dasar itu bisa kita cegah dengan
pembersihan atau sanitasi kandang, kemudian sanitasi ambing itu yang tempat susunya itu, kemudian memastikan bahwa susu diperas habis gitu, tidak tersisa gitu. Sehingga tidak ada bakteri yang bertumbuh di situ. Dan satu lagi itu setelah peras itu diberi cairan disinfektan ya Pak, nanti di putingnya biar bakterinya itu tidak masuk melalui lubangnya seperti itu. Mungkin itu ada tambahan Pak Jarno. Ya, kalau saya ngasih tambahan untuk penanganan pertama sebelum kita mengundang yang sudah ahlinya, misalkan dari kedokteran hewan atau apa, saya pakai cara tradisional dulu. Sebelum kita ngundang itu saya pakai tradisional. Jadi saya olesi minyak sama garam halus dicampur, kita oleskan ke punting susu semua. Itu nanti akan paling enggak itu bisa mengurangi, walaupun belum bisa menyembuhkan, paling enggak itu bisa mengurangi sakit dari kambing itu sendiri. Kalau beberapa hari itu ditambah lagi dengan tumbukan kunyit, dioles ke punting sama ambing. Nanti setelah itu kita telepon sama atau ngundang dokter hewan yang terdekat itu untuk menangani yang lebih teknis lagi. Itu hanya untuk bantulah intinya awal gitu. Iya. Dan ini bisa disembuhkan sebenarnya ya Pak ya? Kebetulan bisa. Saya beberapa kambing yang pernah kena mastitis kebetulan semua bisa sembuh juga. Oke, yang penting perawatan telaten juga gitu ya. Pak. Iya gitu. Oke, semoga terjawab. Dan yang terakhir, rekomendasi pakan untuk menghasilkan susu yang banyak apa saja Pak? Kalau di peternakan saya, pakan itu saya intinya itu kambing itu gemuk. Berarti kalau gemuk dia makannya cukup, nanti susunya pasti akan banyak. Otomatis kalau kambing itu makannya kurang, nanti sebaik apapun pakan kalau kita kasihkan itu dengan dosis yang kurang, nanti otomatis kambingnya akan kurus. Jadi rekomendasi itu pakan alternatif. Itu saya pakai singkong, tapi kalau daerah yang tidak ada singkong ya manfaatkan limbah-limbah pertanian yang lain bisa. Ndak harus singkong itu ndak. Mungkin ada onggok bisa kalau yang dekat pabrik padi. Kalau yang dekat pabrik itu pabrik ampas. Pokoknya bisa lah ya Pak ya, ampas tahu tadi bisa, ampas tahu singkong bisa juga ya. bisa ya. Intinya memanfaatkan limbah yang ada asal pakannya mencukupi. Kalau kita harus beli ini kan ketemunya mahal, nanti enggak ketemu. Di kosnya enggak ketemu. Oke. Tapi yang pasti ini yang penting makanannya bersih gitu ya. Maksudnya masih bisa dikonsumsi layak untuk dikonsumsi kambing jelas. Gitu. Secara dasar Mbak, mungkin pemberian pakan ini tadi sudah sampaikan Pak Jarno. Kita bisa pakai apapun, yang penting kita punya tadi ilmu dan belajar tadi sampaikan Pak Jarno. Karena kebutuhan pakan ini kan untuk kambing-kambing yang perah itu paling tidak harus tinggi karbohidrat dan protein, sehingga itu akan memicu atau membuat si kambing ini bisa memproduksi dengan maksimal sesuai kemampuan kambing tersebut. Maksimal ini kan dalam artian kalau sapera mungkin di 2-3 liter. Jangan terus kita ngasih protein banyak, karbohidrat banyak, tapi berharap satu kambing keluar 7 liter lah. Itu kan artinya kita harus sadar sampai di situ juga. Tadi disampaikan keluar susunya banyak, itu kita harus punya dasar bahwa banyaknya jenis kambing, masing-masing jenis kambing itu kan ada standarnya seberapa lah. Bagaimana kemudian kita memaksimalkan susu itu supaya keluar sesuai dengan pada umumnya atau di atas rata-rata seperti itu. Oke, semoga terjawab pertanyaannya. Terima kasih atas ilmunya Bapak-bapak, sukses selalu untuk petani kambing perah. Salam dari Mas Rizky Dilaksono, saling support nggih Pak.
gitu. Oke. Kemudian ada lagi nih, ada Pak Muslih di Desa Gondowulan Kepil mau tanya apakah tips saat memerah susu supaya baunya tidak perengus? Ada itu. Apa tipsnya, Pak? Jadi kalau mau memerah kambing biar susunya itu ndak apet, ndak perengus, itu kuncinya sebelum merah, kambing dibersihkan dulu pakai air hangat sampai dikompres dengan kain lah, kain. Terus cara perahnya itu pakai teko atau kan yang lubangnya itu kecil. Jadi jangan seperti teko minum terus besar gitu. Nanti kan peluang kena kejatuhan bulu itu ada. Nanti menyebabkan kejatuhan bulu kambing dua saja itu menyebabkan perengus, Bu. Makanya kalau pakai yang kecil ya mungkin lubangnya kan yang pas saja seperti lubang botol itulah. Botol air mineral itu bisa, cuma pembersihannya yang agak susah. Makanya cari semacam teko yang lubangnya itu kecil tapi bisa dibuka. Untuk membersihkan itu mudah. Itu saya praktekkan seperti itu. Rata-rata susunya orang minum susu di kandang saya itu enggak perengus enggak. Apalagi yang tanya itu Pak Muslih itu kan pernah kandang saya itu. Oh gitu ya. Ternyata nih sering main juga ya Pak ya? Iya. Oke. Kemudian juga dari Bejo di Kepil mau tanya apakah mengalami kendala dalam pemasaran susu kambing? Selama saya beternak kambing perah itu namanya pasaran susu itu kadang bisa kurang, kadang bisa ngedrop, maksudnya bisa numpuk gitu. Cuma banyak yang kurangnya gitu. Paling misalkan waktu-waktu seperti ini ya pabrik sedang numpuk paling 1 atau 2 bulan. Nanti setelah 2 bulan jalan lagi. Paling dalam 1 tahun itu sekali, kadang ndak pernah 2 kali kita susune macet itu. Selalu kurang. Bahkan dulu itu pas waktu kurang itu saya pernah ngalami, saya merah ditungguin, mau dibawa gitu loh, merah belum selesai ditunggu mau dibawa. Kalau sekarang memang waktu ini bulan-bulan ya 1 bulan ini ya, memang pemilu lah ya Pak ya. Ya mungkin gitulah. Yang lebih tahu mungkin yang pabriknya sana situasinya gimana, kalau saya kurang paham lah. Intinya saya beternak, nanti keluar susu bisa jual gitu. Oke, yang penting produksi susu terus gitu ya, walaupun entah harganya seperti apa, yang penting produksi terus. Oke. Selamat sore Pesona FM, acaranya asik dan pas, perkambingan lagi booming. Saya Inu dari Beran Kepil, izinannya buat Pak Jarno di Kepil yang berpotensi untuk pengembangan kambing perah itu apakah butuh kondisi khusus dan apakah harus selalu sanen atau PE kalau budidaya kambing perah? Kalau untuk budidaya kambing perah itu sebenarnya pakai kambing yang jenis sapera itu sudah bisa. Nggak harus, kalau sanen itu bisa, cuma kalau harganya sudah terlalu tinggi nanti untuk mengembalikan modal itu nanti lama. Jadi kalau tujuan ternaknya untuk perah, kita pakai kambing yang sapera saja sudah bisa untuk produksi susu. Saya sendiri ternak belum pernah punya sanen, belum pernah punya yang asli sejak dulu. Pakai sapera. Karena tujuan saya hanya untuk yang saya jual susunya, bukan peranakannya. Kalau orang breeding pasti, wah saya kan ada peternak yang breeding itu breeding kambing perah. Jadi dia breedingnya sanen. Kan cempenya lakunya mahal. Dia tujuannya ke arah breeding, jual cempenya. Kalau saya kan tujuannya ke arah perah. Makanya yang saya pakai hanya kambing sapera. Harganya lebih ekonomis, misalkan tidak kuat beli, kita hanya beli pejantan saja, nanti disilang kambing lokal saja bisa. Nanti keluar betina terus dipelihara, ya itu nanti diperah sudah bisa. Itu. Ya, semoga nih terjawab pertanyaannya. Kemudian ada Mas Heru di Kertek mau tanya berapa harga kambing yang siap diperah atau untuk produksi susu? Kalau harga kambing yang sudah siap perah itu ada, cuma ya jarang. Kalau yang produksinya baik itu rata-rata peternak mereka tidak mau jual. Perah sendiri. Iya, diperah sendiri. Kalau bisa dibeli itu tapi harganya sudah tidak wajar. Karena misalkan seperti saya punya barang tidak mau saya jual, mau dibeli, kan
harganya pasti tidak wajar. Negosiasinya Iya, saya pernah tinggi ya. pernah jual itu 20 juta pernah satu ekor. Siap perah itu 3,5 liter itu pernah. Padahal dulu itu saya ngomong segitu biar ndak dibeli. Tujuan tetap saya, dibeli ya, Pak ya? tujuan saya kasih harga situ biar ndak dibeli. Kan ndak wajar udah kambing 20 juta waktu itu tahun 2020 lah. Itu ndak wajar. Tapi tetap dibeli, ya saya kalah akhirnya. Akhirnya beli lagi lah ya Pak. Iya, Ya? Oke. lah beli lagi itu ya susah. Jadi kalau yang mudah itu ya memang harus butuh kesabaran. Kalau pingin ternak itu ya paling belinya bahan. Kalau sudah siap produksi, rata-rata yang punya itu pinginnya yang dijual susunya, bukan kambingnya. Oke. Ya ini ada Pak Budi. Tadi dari Kepil tanya ke Pak Jarno. Tadi kayaknya sudah sama pertanyaannya ya. Bagaimana untuk susu kambing yang berpotensi atau beraroma perengus? Caranya tadi sudah dikasih tipsnya. Kemudian juga ada Pak Muholis di Kalilawang. Di Kaliwang. Burat Kepil mau tanya, teknis penanganan susu setelah diperah sampai siap dijual seperti apa? Kalau susu setelah diperah itu saya pakai milk can itu tempat susu. Jadi setelah perah itu hanya waktu saja yang, jadi setelah diperah tidak boleh lebih dari 2 jam itu sudah harus masuk ke freezer. Makanya misalkan yang perah pagi itu misalkan belum selesai kok sudah mau 2 jam, yang sudah lama kita bungkus, kemas dulu, terus masukkan freezer. Pengemasannya pakai plastik literan, terus kita kasih saringan biar enggak ada kotoran, terus kita kemas 1 literan, terus masuk freezer gitu. Kalau itu bisa bertahan sampai berbulan-bulan kalau sudah di freezer. Oke, jadi itu ya, ada beberapa tips-tips juga dari Pak Jarno. Semoga bermanfaat untuk peserta Inspira. Dan karena tidak terasa sudah hampir jam 4 ya tadi kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Oke, mungkin ini harapan atau mungkin ada pesan saran untuk peternak pemula yang ingin mencoba beternak kambing perah, atau mungkin ajakan buat ayo ternak kambing perah aja, karena walaupun sekarang kadang susunya lagi kurang nggak apa-apa ya, besok pemilu kan pasti akan normal lagi ya Pak ya. Oke, silakan, mungkin ada saran atau harapan dari Pak Jarno dan juga Mas Zainal. Oke Mas Zainal, silakan ya. Oke. Mungkin buat teman-teman muda lah ya, pemuda yang pengen punya penghasilan harian, generasi milenial, generasi Z gitu kan. Jangan lihat dari mendilnya gitu. Kambing jangan lihat dari mendilnya, dari perengusnya, tapi coba kita belajar melihat secara luas. Sekarang pemerintah sedang punya gerakan atau konsentrasi pada perbaikan generasi melalui makan siang, kemudian minum susu, yang di mana pemerintah juga punya komitmen untuk punya produksi sendiri di dalam negeri. Bahasanya swasembada. Kalau bukan kita yang melakukan, takutnya ini Mbak ya, takutnya nanti kita impor orang-orang ke sini buat mengerjakan itu. Mending kita siapkan diri kita, ini generasi milenial, generasi Z. Coba lihat peluang itu, dan saya yakin ke depan dengan adanya dukungan dari pemerintah melalui nanti kampanye minum susu dan sebagainya, saya yakin permintaan susu ini akan menjadi kebutuhan yang pokok seperti itu, kebutuhan yang primer, karena masyarakat akan lebih sadar bahwa susu itu penting untuk pertumbuhan, untuk kesehatan seperti itu. Jadi pesannya ya buat teman-teman, jangan lihat mendilnya, tapi lihat peluangnya, lihat penghasilannya juga. Itu saja Pak. Oke, tapi habis ini masih ada closing statement loh Mas ya. Oke, nanti dulu Pak Jarno dulu, harapan atau saran dulu Pak, silakan Pak. Kalau saran saya untuk peternak pemula misalkan yang mau beternak itu, belajar itu ndak harus dari YouTube atau buku, atau jadi jangan malu berkunjung ke peternak yang
sudah jalan. Jadi peternak kambing perah lah. Kalau mau perah ya mainlah ke kandang saya juga boleh, enggak dibungut biaya, gratis di tempat saya biasa boleh. Tanya-tanya enggak ada yang saya simpen, itu enggak ada. Saya buka semua, tergantung teman-teman mau melaksanakan atau tidak gitu aja. Untuk itu. Oke, jadi boleh belajar di buku, di internet, baca, tapi kalau teori doang kurang, kalau nggak praktek gitu lah ceritanya ya Pak ya, harus yang nyata, harus tahu wujudnya gitu. Begitu. Oke, nah yang terakhir, sebagai penutup nih, closing statement dari masing-masing narasumber, silakan. Saya kira sudah tadi Mbak. Belum. Ya, yang pengen susu segar ya bisa datang ke kandang abang di Kepil, mampir di kantor pertanian, boleh nanti sharing-sharing. Untuk teman-teman aja ya, buat teman-teman yang muda lah tentunya. Saya insya Allah masih muda Mbak saya itu. Jadi saya seneng kalau teman-teman muda itu punya tadi itulah ya, jangan lihat mendilnya tapi lihat peluang yang bisa kita peroleh. Itu saja Mbak, terima kasih. Pak Jarno silakan Pak. Ya, kalau saya gini kalau untuk teman-teman peternak perah mungkin yang ada di alam ini sedang situasi sekarang memang sedang susu itu kurang baik-baik saja. Tetap semangat saja, susumu harapanmu. Gitu. Mantap ya ini ya. Closing statementnya ya emang bener ya, karena ya namanya juga usaha susu ya Pak ya. Susu harapanmu ya. Oke, menarik sekali. Terima kasih Pak Jarno, terima kasih juga Mas Zainal. Semoga sukses selalu, makin jaya untuk kandang abang ya. Kandang abang semoga tetap menyala seperti warnanya ya Pak ya. Siap. Oke. Kalau gitu terima kasih sekali untuk Pesona Inspire juga yang dari tadi sudah gabung di WA di 0823 2383 9996. Kita harus pamit tapi kita pastinya ketemu lagi di Rumpun Padi episode selanjutnya. Terima kasih dan akhirnya kami harus pamit, kami akhiri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian sajian Rumpun Padi, rumpi untuk pangan pertanian dan perikanan Indonesia. Bersama Disparperkan Wonosobo.